warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu yang berkenan hadir pada pertemuan kelompok pagi ini. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kelompok untuk sesi berikutnya, saya akan bertanya dulu ke jenengan, apakah masih ingat dengan materi yang saya sampaikan pada waktu pertemuan kelompok sebelumnya? Masih. Kenapa, Bu? Mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Jadi jenengan harus pandai-pandai dalam mendapatkan sebuah informasi. Apakah informasi itu dapat dipertanggungjawabkan atau informasi itu adalah hoax. Jangan sampai jenengan melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang ternyata informasi tadi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan harus selektif. Pada pertemuan kelompok kali ini juga tetap saya mengingatkan, karena ini masih musim pandemi, tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama tetap pakai masker, yang kedua tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Yang ketiga, tetap selalu cuci tangan setiap mau makan, setiap habis bepergian. Itu harus tetap selalu pakai aturan cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir. Terus untuk pertemuan kelompok kali ini akan saya bahas dengan materi menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi jenengan setelah kemarin jenengan mencari informasi kaitan dengan kehamilan, nah sekarang jenengan menyeleksi apakah informasi yang jenengan terima itu nanti informasi yang betul atau informasi yang hoax. Itu ke. Di sini saya akan memberikan suatu pertanyaan. Nanti jenengan menjawabnya pakai angkat tangan. Kalau jenengan menjawab pertanyaan tadi saya tadi setuju, jenengan angkat tangan yang sebelah kanan. Kalau jenengan tidak setuju dengan pertanyaan ataupun pernyataan dari saya, jenengan mengangkat tangan yang sebelah kiri. Terus nanti jenengan memberikan alasan kenapa kok jenengan setuju dan kenapa kok jenengan tidak setuju. Gimana, Bu? Siap? Semangat? Ampun lemes, Bu. Sampun sarapan dereng? Sampun. Nggih ampun lemes nggih. Jadi nanti saya berikan pernyataan ataupun pertanyaan, jenengan tinggal kalau jenengan menjawab setuju angkat tangan kanan. Kalau jenengan tidak setuju angkat tangan kiri. Jangan sampai terbalik ya. Oke, yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Gimana, Bu? Setuju. Mana yang setuju? Tidak setuju. Yang setuju. Oh, ini setuju. Yang sini tidak setuju. Saya tanya dulu alasannya yang setuju. Kenapa, Bu, kok jenengan setuju kalau ibu hamil itu tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis? Niku alasannya jenengan apa? Setuju karena bayinya nanti takut bau amis, sanjange baik ngoten. Sanjange baik kalau jenengan banyak makan telur dan ikan pada waktu hamil, makanya bayine lahir, bayine mampu amis. Niku sing sanjang Baik. informasi dari baik. Dan jenengan yang tidak setuju. Kenapa, Bu, kok tidak setuju? Karena ibu hamil membutuhkan telur dan ikan untuk pertumbuhan pada janin. Karena ibu hamil membutuhkan kandungan Telur dan ikan telur dan ikan untuk pertumbuhan pada janin yang dikandung. Iya. Ye. Nanti kita ulas ya, kita tanya dulu ya. Terus yang kedua, kenapa? Apakah ibu hamil boleh berhubungan intim? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Jenengan setuju nggih? Jenengan tidak setuju nggih? setuju. Saya tanya alasannya. Kenapa jenengan jawab
tidak setuju kalau ibu hamil boleh berhubungan intim. Alasannya apa, Bu? Karena takut terjadi kontraksi pada janin yang dikandung. Karena takutnya nanti kalau kontraksi pada ibu hamil terus keguguran. Iya. Gitu. Terus jenengan menjawab setuju, kenapa, Bu? Boleh karena tidak mengganggu kehamilan. Boleh. Selama tidak mengganggu kehamilan. Boleh berhubungan intim dengan suaminya selama tidak mengganggu kehamilannya. Oke, nanti kita bahas ya. Terus pertanyaan yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju atau tidak setuju? Jenengan tidak setuju, yang sini setuju. Saya tanya dulu yang setuju, kenapa ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas, Bu? Karena kalau ibu hamil banyak aktivitas bisa mengalami keguguran. Karena kalau ibu hamilnya banyak aktivitas bisa keguguran, membahayakan. Sing sanjang sinten? Baik. Baik. Tonggo. Tonggo-tonggone, kanca-kancane. Lah jenengan kenapa kok tidak setuju ibu hamil? Karena ibu hamil boleh beraktivitas selama yang ringan-ringan saja. Ibu hamil boleh melakukan aktivitas selama yang kegiatan aktivitas yang ringan saja. Oke, terima kasih jawabannya dari sebelah sini yang bilang setuju, dan terima kasih yang sebelah sini yang bilang tidak setuju. Kita kasih semangat dulu untuk tepuk tangan ya. Terima kasih ya, Bu. Terus kita ulas ya pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya berikan pertanyaan kepada panjenengan. Yang pertama, bumil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Itu adalah hoax dan berita yang tidak benar, informasi yang tidak benar. Karena kenapa? Karena pada waktu hamil, ibu hamil sangat membutuhkan asupan protein. Protein itu bisa dari hewani, bisa juga dari nabati. Nah, telur dan ikan ini itu contoh protein dari hewani. Supaya apa? Supaya pertumbuhan janin di dalam kandungan itu bisa tumbuh, Bu. Supaya apa? Nanti pada waktu lahir anaknya dia tidak mengalami stunting atau gagal tumbuh. Karena stunting itu sangat berbahaya ya. Kalau anaknya gagal tumbuh, pendek atau cebol ya, itu rawan dengan terjadinya penyakit-penyakit kronis. Jadi ini sangat penting ibu hamil untuk mengkonsumsi telur ataupun ikan karena itu sumber protein hewani. Bisa paham nggih, Bu? Paham nggih? Yang tadi bilangnya kenapa kok ibu hamil tidak boleh makan telur biar tidak amis? Tidak ada hubungannya dan berita itu adalah hoax. Terus yang kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim. Tadi jenengan bilangnya setuju, yang sini bilang tidak setuju. Karena takutnya yang tidak setuju kalau ibu hamil mengalami kontraksi rahim atau keguguran. Sebenarnya ibu hamil itu boleh berhubungan intim, Bu. Tidak ada larangan untuk ibu hamil melakukan berhubungan intim dengan suaminya. Terkecuali kalau berhubungan intim selain suaminya, lah itu tidak boleh. Kalau dengan suaminya itu tetap boleh ya. Tetap boleh dan tidak ada larangannya selama tidak ada indikasi suatu penyakit atau apa yang sudah dapat informasi dari dokter kandungan atau bidan memang melarang ibu tadi tidak boleh berhubungan intim. Tetapi selama tidak ada informasi tadi dari bidan ataupun dari dokter, itu diperbolehkan untuk berhubungan intim baik pada trimester yang pertama, yang kedua ataupun trimester yang ketiga. Paham ya? Jadi informasinya kalau jenengan dapat informasi tidak boleh berhubungan intim itu hoax atau salah. Yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran.
sebenarnya ibu hamil itu boleh aktivitas selama aktivitas tadi tidak aktivitas berat. Contohnya hanya kegiatan-kegiatan ringan, menyapu, menyetrika, memasak, mencuci baju, itu boleh. Tapi kalau aktivitas yang berat, mungkin ibu hamil kerja bangunan, itu tidak boleh. Ibu hamil mengambil air dengan ember atau dengan jun, ya, itu tidak boleh. Atau mengangkat barang-barang yang berat, itu tidak boleh. Jadi ibu hamil tetap melakukan aktivitas walaupun aktivitas ringan. Supaya apa? Untuk nanti kelancaran pada waktu melahirkan. Kalau ibu hamil tiduran terus itu malah tidak sehat, ibu, ya. Ibu hamil itu tetap aktivitas walaupun aktivitas ringan, ya, aktivitas kegiatan rumah tangga. Begitu nggih, Bu, nggih? Paham nggih sekarang nggih? Paham nggih? Jadi jenengan bisa memilah informasi atau berita. Oh, ini informasi berita hoax. Oh, ini informasi berita yang benar. Terus jenengan kalau dapat informasi itu kalau berhubungan dengan kehamilan itu pasti dari kader posyandu, dari bidan desa, dari puskesmas, dari dokter kandungan, itu berita-berita yang benar. Tapi nak ada berita kok jarene omongnya kancaku, omongnya tanggaku, jare mbae, itu informasi yang hoax. Karena ibu hamil sekarang penting untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya apa? Mencegah terjadinya stunting atau gizi buruk. Untuk masa depan putra-putrane panjenengan bisa dibentuk mulai dari kehamilan. Untuk itu pada pertemuan kelompok ini nanti tolong nanti jenengan membuat tabel janji diri. Tabel janji diri nanti jenengan menulis di tabel di kertas, jenengan itu berjanji. Nanti jenengan berjanji dan dilaksanakan. Jenengan pada waktu hamil berjanji akan memakan makanan yang bergizi seimbang, telur, ikan, sayuran, buah, susu gitu nggih. Itu nanti jenengan buat tabel janji diri. Jangan lupa Bu nggih. Jadi nanti jenengan membuat tabel janji diri dan nanti pada waktu pertemuan kelompok selanjutnya tabel janji diri tadi dibawa. Nanti akan saya tanyakan apakah sudah dilaksanakan atau belum tabel janji diri tersebut. Begitu nggih? Terima kasih untuk pertemuan kelompok pagi ini. Saya rasa sudah cukup. Tolong itu dilaksanakan, jenengan membuat tabel janji diri dan menyeleksi benar informasi yang jenengan dapat. Informasi yang betul, real, nyata, atau informasi itu hanya sekedar hoax. Oke? Bila taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.